Halo Pisces, mendatang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di pertengahan bulan Mei. Dan apa dampak gerhana bulan di Sagittarius untuk Pisces? Intinya sih secara general gerhana bulan di Sagittarius itu kita diminta fokus pada passion kita. Oke, apapun itu. Buat Pisces secara spesifik, ya, Pisces rising sign, Pisces sun sign, Pisces moon sign. Ya, gimana ya? Di karir, reputasi, long term goals, dan status sosial, ya, itu yang akan berdampak di rumah ke-10. Oke. Di bacaan ini seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Ini untuk sun sign, moon sign, dan juga rising atau ascendant sign. Welcome juga untuk cross watcher kalau mau nonton, siapapun yang dealing dengan Pisces, kalian boleh nonton, ya, karena energi kita suka ketukar tergantung intensitas connection kalian. Oke, kalau nggak sesuai coba nonton moon sign kalian atau rising sign kalian. Ya, dibacain ini gue akan bacain Mystical Shaman, Oracle Card, Tarot, Lenormand, sama Divine Wisdom Card. Gue tutup dengan itu. Langsung aja ya, gue buka tarotnya. Apa yang terjadi pada Pisces di pertengahan bulan Mei? The Tower kebalik. Tantangan kalian, Eight of Pentacles. Fondasi, Five of Swords. Yang sudah terjadi, Sun. Benak kalian, Six of Cups. Near future, Three of Swords. How you see yourself? Page of Pentacles. Eksternal faktor yang mempengaruhi kalian, Two of Pentacles. Kecemasan dan harapan kalian, Ace of Pentacles. Outcome, Five of Pentacles. Nggak cihui banget ya. Alam bawah sadar kalian, Ace of Swords. Gue bacain dulu ininya ya, Mystical Shaman Oracle Card. Kartu pertama, Sweat Lords kebalik. Yipa, finally. Ini kalau tegak, kalian diminta untuk diam. Diam di dalam sakit itu, derita itu, supaya kalian mendapatkan pencerahan. Sweat Lords kebalik. Kalian sudah mendapatkan pemahaman itu. Saatnya keluar dari yang namanya derita, dari apa yang namanya pahit, ya. Sekarang keluar. Kartu kedua, The Hunter. Kalian diminta untuk bikin peta kalian sendiri. Jangan ikutin instruksi orang, karena belum pernah ada satupun yang menjadi diri kita selain diri kita sendiri, ya. Kadang instruksi atau jejak-jejak lain itu hanya menyesatkan kita. Jadi kita percaya sama bimbingan dari intuisi kita sendiri. Kartu ketiga, The Middle World. Kalian jembatan dari yang namanya dunia material, ya, matter, sama dunia spiritual, ya, kalian jembatannya. Kalian yang menjembatani itu. Jupiter ini Pisces, ya kan. Alam bawah sadar kalian, Earth. Kalian diingatkan tentang bumi dan segala makhluk yang hidup di atasnya itu. Kita hanya sebagai penjaga. Completion, 4 arah mata angin, ya. Ini kita diminta untuk jangan lupa untuk keluar setelah healing. Setelah healing kita diminta untuk keluar. Jadi step-stepnya adalah meninggalkan. Dari yang paling bawah, meninggalkan. Yang sebelah kiri adalah memahami pelajaran itu sendiri. Yang paling atas adalah membangun visi ke depan. Dan jangan lupa juga
membayangkan, nggak hanya membangun tapi membayangkannya juga. Dan langkah keempat terakhir, keluar dari proses healing itu sendiri, jangan muter-muter di situ. Kartu ketiga, witness. Kalian diminta untuk menjadi saksi dengan ketidakterlibatan kalian. Ya. Karena kadang keterlibatan kita itu membuat mengacaukan segala sesuatu yang memang seharusnya terjadi, jadi nggak jadi. Oke, cukup segitu aja dari Mystical Shaman. Kayaknya bulan yang jelek buat kalian. Buat kita, gue juga Pisces, Sunshine. Yang terjadi sekarang adalah The Tower kebalik. Kehancuran itu tidak jadi, dipendem. Kehancuran itu terjadi di dalam, di batin kalian sendiri. Mungkin kalian mendem kehancuran itu. Energinya Scorpio. Mungkin kalian diri dengan Scorpio. Ini sifatnya di wisdom, filosofi, foreign, travel, ya. Atau kalian yang gagal travel, kalian mendem tentang hukum itu sendiri, tentang perbedaan budaya, agama, higher education. Tantangan kalian kerja, belajar. Fondasi kalian Five of Swords, energinya Aquarius. Pusing. Kepala dipatokin gimana ya? Ada konflik yang dimana tidak ada satupun yang jadi pemenang. Adanya hanya sakit yang sudah terjadi, yang sudah lewat. The sun, happiness, kebahagiaan, kebenaran, terang itu sendiri. Ini energinya Leo. Ini tentang finansial, partners resources, properti, warisan, sex, intimacy, alam bawah sadar kalian, alam bawah benak kalian, bukan alam bawah sadar, benak kalian adalah Six of Cups. Ini tentang masa kecil kalian, tentang anak-anak kalian, tentang ikatan. Ini mengikat, sifatnya yang memori, nostalgia, tentang twin flame, soulmate, past life connection, ya, sifatnya karmik. Near future, Three of Swords, kalian akan merasa kecewa, kalian akan sakit hati. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Page of Pentacles. Kalian siap untuk mempelajari apapun. Kalian mau mulai sesuatu yang baru dan nyata. Dan kalian mungkin sudah memulainya. Kalian mempelajari apapun yang memang kalian butuhkan untuk mengembangkan wawasan juga keterampilan kalian. Faktor eksternal, Two of Pentacles. Ada yang buat kalian juggling atau mencoba membalancekan, mencoba balance ya, dengan dua hal yang berbeda ya, dua pekerjaan, personal dan profesional. Coba lagi balancing.
atau belum bisa mengambil keputusan. Kecemasan dan harapan kalian adalah Ace of Pentacles. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, yang nyata dan real, tangible. Kalian ingin mewujudkan sesuatu yang nyata. Outcome kalian Five of Pentacles. Kalian akan merasa kesepian, terasing, terisolasi, kurang percaya diri, kekurangan. Alam bawah sadar kalian Ace of Swords, akan ada komunikasi atau pencerahan, akan ada keputusan. Five of Wands, ada konflik. Ya. Dari dalam diri kalian sendiri yang akan mungkin keluar, mewujud. Ace of Cups, tentang cinta, cerita cinta atau cinta baru. The Hermit, energi Virgo, relationship. Kalian mencoba untuk melihat ke dalam, merenung, mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri. King of Wands, energinya Aries. Kalian akan ambil sikap, tindakan untuk apapun income yang kalian pikirkan. Income kalian, material possession kalian. The Wheel of Fortune, energinya Sagittarius. Ya, sesuatu yang sudah berakhir, kalian harus bungkus untuk memulai sesuatu yang baru sehingga kalian bisa mendapatkan keberuntungan itu sendiri. Jupiter, ini energi Jupiter tadi ya. Energi Jupiter, tapi Jupiter lagi di Pisces. Jadi sebenarnya keberuntungan ada di kalian. Cuman kenapa kartunya gini ya? Sedih banget. Gue pengen klarifikasi ini. Ini. King of Swords, King of Swords, The Wheel of Fortune, King of Wands, Three of Pentacles. Oke. Klarifikasinya ada King of Swords ya. King of Swords, nothing but the truth he talks. Dia hanya bicara tentang kebenaran. Ya. Dan dia tidak segan-segan untuk mengkomunikasikannya. Ya. Energi Aquarius. Buat kalian itu di karma, ending, closure. Alam bawah sadar, limiting beliefs kalian, sakit hati kalian. Ya. The Wheel of Fortune Jupiter, energi Jupiter ada di Pisces sekarang. Ini tentang diri kalian sendiri. King of Wands, apa sikap kita, apa tindakan kita untuk income kita, ya, untuk material possession kita, untuk value, prioritas, etika dalam bekerja, ya, kalian akan ambil sikap. Alam bawah sadar kalian, Three of Pentacles, kolaborasi, kerjasama, expand. Ya. Bukan klarifikasi, outcome, Five of Pentacles. The Magician, Ace of Wands, Seven of Swords, Five of Cups. Oke, Mercury. The Magician energi Mercury. Mercury lagi ada di Gemini. Ya. Gemini. Buat kalian itu ada di Home, Family, and Foundations. Oke. The Magician itu dia mampu menciptakan apapun, ya, mewujudkan apapun mimpinya.
dari rumah, mungkin berangkat dari rumah. Ace of Wands, kalian bersemangat, punya motivasi untuk memulai sesuatu yang baru. Seven of Swords, self deception, pengkhianatan. Okay. Alam bawah sadar kalian, Five of Cups, Five of Cups, regret, penyesalan. Kalian merasa loss, kehilangan. Ya. Four of Wands, ini tentang rumah itu sendiri, sesuatu yang harus dirayakan. Ya. The Empress, Venus di Gemini. Lagi-lagi untuk home, family, foundation, ada sesuatu yang baru, siap untuk dilahirkan. Ya. Entah itu project, bisnis, anak mungkin. Dan balik lagi ke Ace of Swords, keputusan untuk itu. Oke, dari Lenormand, apa dampak gerhana bulan di Sagittarius untuk Pisces? Apa dampak gerhana bulan di Sagittarius untuk Pisces? Apa dampak gerhana bulan di Sagittarius untuk Pisces? Pisces, Hearts, Letter, wow, Lily, wow, Money sama kontrak, money sama dokumen. Atau money dengan pesan. Dan itu ada karena keselarasan hati. Lenormandnya keren. Wow, oke. Alam bawah sadar kalian, Lily, hasrat kalian, passion kalian, ya. Ketidakjelasan dalam memilih yang harus kalian tinggalkan. Intinya kalian juga ingin, apapun destininya gitu ya, kalian akan meninggalkan pilihan, apapun pilihan dan ketidakjelasan. Passion. Oke. Dan itu udah takdirnya gitu. Apa kata semesta untuk Pisces sadari di pertengahan bulan Mei? Apa kata semesta untuk Pisces sadari di pertengahan bulan Mei? Apa kata semesta untuk Pisces sadari di pertengahan bulan Mei? The spirit of you seeks in the larger sense that grand moment when you have conscious awareness of its wishes and join in joyful oneness with them. But the spirit will never ever force the desire on the present, conscious physical part of you. Jadi sebenarnya semangat, bukan semangat sih, the spirit ya, spiritual, the spirit, ya. Bahkan roh-roh, jiwa, ya. Itu mencari yang kamu cari, semangat yang kamu cari dalam maksud yang lebih besar adalah grand moment, ada momen yang sangat besar ketika kita sadari sesadar-sadarnya segala harapan kita dan bergabung dengan kebahagiaan penuh, menyatu dengan segala spirit itu tadi, dengan segala arwah roh, ya. Bahkan semangat kita sendiri. But the spirit will never ever force its desire. Tapi ya, the spirit
nggak akan pernah memaksakan yang namanya passion atau desire, kehendak, keinginan, hasrat untuk untuk interupsi, memaksakan ya kehendaknya mereka, the spirit itu sendiri kepada kesadaran kita, karena secara fisik the spirit itu sendiri adalah bagian dari kita. Nyampe nggak sih pemahaman gue? Jelasin nggak sih? Kok kayaknya gue sendiri juga bingung. Jadi the spirit yang kita cari ya, spiritual yang kita cari dalam bentuk yang, dalam arti yang lebih besar adalah momen terbesar ya, momen terbesar yang secara sadar kita yang secara sadar kita harapkan itu adalah menyatu dengan bahagia, dengan penuh kebahagiaan dengan spirit kita sendiri, spiritual kita sendiri. Tapi gitu ya, tapi our spirit nggak akan pernah memaksakan kehendaknya kepada kesadaran kita sekarang ini, karena secara fisik mereka, spirit itu sendiri bagian dari kita, gitu maksudnya. Coba di screenshot supaya bisa di zoom dan kalian bisa translate sendiri, pahami sendiri, pelajari sendiri. Oke? Semoga resonates dan berguna. Sampai ketemu di Juni. Dah.